Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Bersama Ibu Rumi, mari kita belajar bersama. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, walaupun pembelajaran kali ini dilakukan secara daring, kita harus tetap semangat belajar ya. Ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran yang keempat. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kalian akan dapat menuliskan pokok pikiran, kalimat utama, dan ringkasan bacaan secara benar. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi geografis suatu wilayah dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Anak-anak, coba amati gambar peta berikut ini. Wah, ternyata Indonesia luas ya. Menurut kalian, ada berapa pulau yang dimiliki oleh Indonesia? Sekarang, mari kita bersama-sama baca teks bacaan Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kalian juga bisa baca di buku tema 5, halaman 29. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Setelah membaca teks tadi, mari kita bersama-sama menentukan pokok pikiran dan informasi pentingnya. Kalian masih ingat kan? Pokok pikiran atau gagasan pokok adalah masalah yang dibahas dalam suatu bacaan. Cara menentukan pokok pikiran adalah menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Jadi bisa terletak di awal, akhir, serta awal dan akhir suatu bacaan, seperti menentukan kalimat utama. Kemudian, suatu informasi penting itu berkaitan dengan gagasan pokok dan kalimat utama dalam paragraf tersebut. Pada paragraf yang pertama, pikiran utamanya yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Informasi pentingnya, yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Kemudian yang kedua, negara kepulauan menjadi salah satu ciri negara maritim, yaitu negara yang luas lautnya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Pada paragraf yang kedua, pikiran utamanya yaitu selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia merupakan negara agraris. Informasi pentingnya, negara agraris adalah negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Kemudian,
Negara Indonesia memiliki tanah yang subur karena abu vulkanik dari gunung-gunung berapi yang masih aktif. Pada paragraf yang ketiga, pikiran utamanya yaitu keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Informasi pentingnya, terdapat 2 musim di Indonesia yaitu kemarau dan hujan yang membantu para petani dan nelayan untuk bekerja. Anak-anak, untuk ringkasannya kita susun berdasarkan pikiran utama dan informasi penting tadi ya. Jadi bisa kita tulis ringkasannya yaitu negara Indonesia termasuk negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu negara yang lautnya lebih luas dibanding daratannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Berkat semua kekayaan dan kondisi alam tersebut, para petani dan nelayan Indonesia merasa terbantu. Anak-anak, sekarang Ibu punya peta Provinsi Jawa Tengah. Di mana kalian tinggal? Menurut kalian, daerah tempat tinggal kalian itu termasuk maritim atau agraris? Nah, sekarang mari kita bersama-sama mengidentifikasi kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah dengan melihat simbol warna pada peta. Kalian lihat kan, di peta Provinsi Jawa Tengah itu terdapat warna hijau. Nah, kalau warna hijau itu melambangkan dataran rendah. Contoh dataran rendah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu dataran rendah Semarang. Kemudian kalian lihat kan, terdapat warna coklat, oranye, dan kuning. Nah, itu melambangkan dataran tinggi. Berurut dari warna kuning, semakin gelap warnanya, maka semakin tinggi wilayahnya. Contoh dataran tinggi yang ada di Jawa Tengah yaitu dataran tinggi Dieng. Kemudian terdapat warna biru. Warna biru tersebut melambangkan perairan. Semakin gelap warnanya, maka semakin dalam wilayah perairan tersebut. Contoh perairan yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah yaitu ada Laut Jawa, Sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, Danau Beko, Danau Banaran, dan sebagainya. Anak-anak, kalian tahu kan Provinsi Jawa Tengah itu merupakan bagian dari NKRI? Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekarang, mari kita baca teks Usaha Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah membaca teks, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Jawabannya adalah karena organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. 2. Bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Jawabannya yaitu ide Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo yang pada akhirnya organisasi Budi Utomo berdiri. 3. Apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Jelaskan. Saat dulu, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia, serta gerakan-gerakan dari organisasi pemberontak yang berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Saat sekarang, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat fanatisme, egois, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan berita hoaks, menyampaikan ujaran kebencian yang dapat mengadu domba masyarakat.
Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Jawabannya, saat dulu, usaha yang dilakukan yaitu membentuk organisasi-organisasi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat, serta melakukan pemberantasan terhadap organisasi pemberontak. Saat sekarang, usaha yang dilakukan yaitu membuat instrumen hukum serta penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Coba cari gambar yang menunjukkan upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dari berbagai sumber. Bisa dari koran, majalah, atau sumber yang lainnya. Bisa juga kalian menggunakan foto-foto kalian atau foto orang di sekitar kalian yang menunjukkan upaya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian jangan lupa diberi komentar tentang gambar tersebut ya. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, kita sudah belajar tentang menuliskan pokok pikiran, informasi penting, dan ringkasan bacaan. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara mengidentifikasi kondisi geografis suatu wilayah. Dan juga kita sudah belajar tentang upaya-upaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk mengukur pengetahuan kalian, nanti Ibu akan memberi soal evaluasi yang akan Ibu kirim di WA Group ya. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Apabila keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan tetap jaga jarak ya. Sebelum pembelajaran Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.